Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini ya, tanggal 3 Mei 2024. Tapi ini juga bisa vice versa ya, bisa saja energi kamu yang kebaca. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu, karena ini adalah bacaan general dan sifatnya juga prediksi ya. Jadi bukan sesuatu hal yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Dan ini juga bisa saja resonate buat kamu semuanya atau tidak ya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Nah, jadi buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Dan semoga kamu juga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini. Oke, dan semoga juga menemukan pesan-pesan positif nantinya. Siap, kita akan coba cek energi dia hari ini. Energi dia hari ini fokuskan kepada apa yang kamu pikirkan terhadap seseorang. Apakah dia memang mantan kamu, ataukah dia pasangan kamu, ataukah dia TTM-an kamu ya, atau lagi yang berkonflik. Kita akan coba cek seperti apa yang akan terbaca. Sesuaikan aja nantinya dengan case-nya kamu. Oke? Di sini ada stop talking. Dia arti kata apa ya? Kayak dia berhenti bicara dengan kamu. Ada nih. Jadi arti kata ada yang berhenti bicara, ada yang benar-benar seperti hanya mendengarkan saja ya. Dia itu mungkin saja saat ini itu lagi kayak tidak ingin untuk bertemu dengan kamu, atau saat ini dia tidak ingin bicara dengan kamu, atau antara kamu dengan dia saat ini terjadi lost contact. Makanya di sini dikatakan stop berbicara ya. Antara kamu dengan dia mungkin lagi tidak dalam sedang berkomunikasi, hilang komunikasi. Oke, seperti apakah cerita yang terbaca di sini? Kita akan coba lihat. Itu keadaan kamu dengan dia. Mungkin di sini kita membahas tentang dia yang memang udah diam-diaman nih dengan kamu beberapa hari ini, atau memang sudah cukup lama ya, atau mungkin sudah bertahun-tahun bahkan ya. Kenapa dia seperti itu? Apa yang terjadi pada diri dia? Ya, mungkin salah satunya adalah make better fucking choice. Dia seperti membuat pilihan yang terbaik. Mungkin lagi mencari, tahap pencarian. Dia beranggapan kalau kamu itu mungkin adalah seseorang yang tidak satu circle dengan kamu. Atau mereka atau dia beranggapan kamu tidak pantas buat dia. Itu anggapan dia gitu ya. Memang sih mungkin bisa saja seseorang ini apa ya, kayak suka on off. Kenapa? Jiwa dia yang mungkin masih kekanak-kanakan. Makanya dia tidak menyadari, dia tidak tahu pilihan dia itu seperti apa. Orang yang bagaimana yang akan dia pilih gitu. Ya, you're giving to max facts. Aku melihat di sini ada give zero. Uh, Intinya kamu itu sebenarnya sudah memberikan banyak banyak pengorbanan sih buat dia. Kamu sudah banyak berkorban buat dia, kamu sudah banyak melakukan segala sesuatunya buat dia. Tapi ternyata dia tidak pernah melihat melihat apa yang memang kamu lakukan, ya. Seolah-olah dia menutup mata untuk hal itu. Kenapa ya? Mungkin jiwanya yang masih kekanak-kanakan, atau dia yang hanya masih ingin bermain-main. Dia yang masih memikirkan untuk bersenang-senang diri dia. Jadi hari ini dia kayak, ya makanya dia kayak suka hilang timbul ya, iltil ya. Jadi kayak dia suka on off begitu dengan kamu. Ya hari ini mungkin dia lagi tidak bicara nih sama kamu. Atau hari ini dia lagi kayak malas nih untuk ngobrol sama kamu atau ngomong sama kamu ya. Mungkin saja dia mungkin teman kamu kayak itu, atau dia pasangan kamu ya, atau dia mantan kamu sekalian kayak gitu ya. Ya, dan aku lihat di sini ada ini gitu ya. Ada huruf S gitu ya. Ini kan gitu ya. Kamu jangan ribut gitu. Nah, mungkin saja dia tidak suka keramaian. Seseorang ini mungkin tidak suka bicara yang mungkin tidak bermanfaat ya. Atau ini juga bisa saja kamu. Kamu lagi malas nih ngobrol sama dia. Kamu lagi malas nih untuk cerita dengan dia gitu ya. Entah kenapa hari ini kayak moodnya itu kayak nggak baik gitu ya. Ya mungkin saja apakah dia punya masalah atau bagaimana ya. Di sini ada some good shit is about to happen. Ya, beberapa hal baik itu mungkin akan terjadi, ya. Aku melihat di sini. Hari ini mungkin saja antara kamu dengan dia, memang awalnya itu dia tidak ingin bicara sama kamu ya, dia tidak ingin ketemu sama kamu mungkin ya, atau dia tidak ingin, eee
berinteraksi sama kamu hari ini ya. Nah, jadi aku melihat memang di sini hari ini memang dari pagi gitu ya, dari saat ini dia kayak ngerasa nggak ada ngobrol nih sama kamu, mungkin nggak ada telepon-teleponan sama kamu, nggak ada WhatsApp juga. Biasanya kan WhatsApp atau chatting-an atau telepon ya, intinya ada komunikasi lah. Tapi, kamu juga bingung, kok dia nggak ada telepon aku ya? Kok dia nggak ada hubungi aku ya? Dia kok nggak ada ini itu gitu ya. Nah, ternyata mungkin ada beberapa hal yang memang menjadi pikiran dari dia atau dia punya planning nih, entah itu ngasih surprise sama kamu, atau dia mungkin mau, memberikan kamu sesuatu hal yang bisa membuat kamu terkejut gitu ya, kaget gitu ya. Karena di sini apa ya, di sini ada some good shit is about to happen, sesuatu hal yang baik akan terjadi di sini. Apa itu hal yang baik? Kita akan coba lihat ya. Sesuatu hal yang baik akan terjadi hari ini. Oke, kita akan coba lihat apakah hal yang baik itu yang akan terjadi. Kita akan coba cek di kartu tarot ya, seperti apa ceritanya di sini. Karena sesuatu hal yang baik itu akan terjadi apa itu? Karena di sini memang mungkin bisa saja sampai siang nanti dia itu kayak membungkam mulutnya untuk tidak berkomunikasi dengan kamu atau tidak bicara dengan kamu, ya. Nah, ternyata di sini ada sebuah kebohongan yang mungkin dia lakukan. Oke. Ini untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini atas bawah ya. Arti kata, aku melihat dari kartu Seven of Swords ini, seseorang ini saat ini mungkin lagi melakukan sesuatu hal yang kamu tidak tahu. Ya, apakah itu? Kenapa ya? Dia ini, makanya mungkin kamu kayak curiga. Ada kecurigaan yang muncul dalam benak kamu atau dalam benak dia ya. Ini karena ini juga bisa vice versa. Kecurigaan itu ada suatu hal yang mungkin dia sembunyikan, atau dia lagi ngapain sih, kok hari ini dia nggak hubungi aku gitu ya. Nah, ternyata seseorang ini ya mungkin di sini terkesan dia membohongi kamu, tapi sebenarnya dia punya masalah yang begitu berat, dan dia tidak ingin kamu mengetahui masalah dia, dan dia tidak ingin membebani kamu ya dengan masalah yang dia miliki saat ini. Ya, mungkin kayak itu masalah dia dengan keluarganya, atau ini masalah keuangannya dia, ya, atau ini masalah pekerjaannya dia. Arti kata ini ada beban yang dia pikul, ya. Beban ini begitu sangat berat dan dia tidak ingin kamu juga ikut memikul itu. Makanya dia seperti diam-diam, ya. Mungkin entah itu bekerja paruh waktu atau dia mungkin ambil job yang mungkin di luar job desk-nya dia gitu ya. Nah, intinya ada satu hal yang dilakukannya dia dan dia tidak ingin kamu tahu, ya. Ini dia. Tapi apa hubungannya dengan sesuatu hal yang baik akan terjadi? Nah, di sini mungkin kamu sempat sih ya curiga, sempat ada kecurigaan, sempat ada satu satu hal-hal yang kayak membingungkan kamu ya. Tapi pada akhirnya ya, semua itu akan membuat keadaan akan jauh lebih baik nantinya, karena di sini juga ada make better fucking choice. Arti kata kamu memilih satu hal yang baik nantinya. Begitu saja ya, itu pilihan dia. Itu pilihan dia untuk tidak mengatakan kepada kamu. Dia beranggapan inilah yang terbaik ya, dengan tidak mengatakan segala sesuatunya ke kamu. Mungkin dia punya masalah, mungkinkah dia berada dalam keadaan terpuruk ya. Apakah di sini ada kondisi antara kamu dengan dia yang memang sedang menjalin suatu hubungan, atau kondisi kamu yang memang sudah terpisah, ya. Adakah ada seseorang yang kamu fokuskan ini berada di dalam masalah, punya beban yang begitu berat, oke? Nah, di sini aku melihat Seven of Wands, ada Aries, Leo, Sagi lagi ya. Ini, jadi aku juga merasakan seseorang ini bertahan dalam kondisi dia. Dia tidak ingin. Dia tidak ingin membebani kamu, dia tidak ingin kamu itu, kayak dia sakiti, ya terkesan kan menyakiti ya jadinya. Dia tidak ingin kamu itu membebani apa yang dia pikul, ya. Mungkin secara dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, jadi dia tidak ingin kamu juga tersiksa, gitu, ya. Jadi hari ini seperti ada sebuah cerita, seseorang yang menyembunyikan sesuatu, tapi pada akhirnya ada satu kebaikan yang mungkin akan terjadi, ya. Di sini ada Pack of Cup. Dia mulai fokus di sini.
Ya, seseorang ini hari ini kayak mulai fokus saja, mulai memfokuskan untuk menyelesaikan masalah dan mulai fokus lagi ke kamu, kepada cintanya. Arti kata dia masih mencintai kamu, ya. Arti kata dia itu kayak masih masih kuat energinya ke kamu. Hanya saja dia takut apa yang disimpan ini kamu mungkin akan menjauhi dia, gitu loh. Jadi ada tujuan seseorang ini kenapa dia tidak mengatakan segala sesuatunya kepada kamu, ya karena dia takut nantinya ya kamu tidak menyukai dia lagi atau kamu menjauh dari dia. Itu yang ditakutkan dia di sini, ya. Ini ada desan. Desan ini sebuah harapan. Ada kesempatan, ada ini di star ya. Ada kesempatan, ada peluang ya. Jadi beranggapan antara kamu dengan dia itu seperti seolah-olah kita itu pasti akan bertemu lagi. Kita itu bisa akan bersatu lagi, gitu loh. Jadi karena semuanya itu akan jauh lebih baik nantinya. Ya, ada hal-hal yang terjadi. Dan itu adalah hal yang baik, gitu loh. Mungkin saja akhirnya kamu mengerti dengan keadaan dia. Mungkin dia ini orang susah, orang yang bisa kayak ya dia tidak merasa kayak aku tidak pantas buat kamu karena kita berbeda jauh. Mungkin saja dari segi finansialnya dia begitu jauh berbeda dengan kamu, dari status sosialnya mungkin dia juga berbeda, tapi antara kamu dengan dia masih punya harapan. Karena kamu itu orang yang benar-benar tidak menilai dari apa yang dia miliki, tapi dari ketulusan dia, itu yang kamu nilai. Makanya mungkin bisa saja kamu itu memiliki sebuah harapan untuk bersama dengan dia, ya. Bahkan kamu akan memulai satu hubungan lagi dengan dia. Oke? Nah, ini yang aku rasakan. Di sini ada juga The High Priestess. Ini gambaran di mana beberapa dari dia menjadi seseorang yang begitu religi, ya. Dan dia benar-benar bisa menjadi seseorang yang mungkin lebih baik saat ini. Ya mungkin saja sesuatu hal yang terjadi, semua itu membuat dia bertransformasi, membuat dia berubah. Dan dia akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke? Nah, inilah keadaan dia. Jadi seseorang ini seakan-akan apa ya? Dia berhenti bicara dengan kamu karena dia takut untuk keceplosan gitu loh, mengatakan hal-hal yang mungkin tidak pantas untuk kamu dengar. Jadi biarlah dia sendiri yang menanggung cerita itu, masalah itu ya. Dia tidak ingin membebani kamu. Nah, itu dia. Oke? Nah, kita akan coba lihat ya di sini untuk kata hatinya dia seperti apa. Isi hati terdalamnya dia itu seperti apa ya? Isi hati terdalamnya dia. Oke. Emang di sini dia berharap semuanya akan baik-baik saja, tapi dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Ya, ini dia. Dia menyembunyikan sesuatu dari kamu, tapi dia berharap semua akan baik-baik saja. Ya, ini mungkin sebuah tema dari kita ya. Ini ada angka 10, I will do anything for you. Nah, dia akan melakukan segala sesuatu untuk kamu nih. Wow, luar biasa. Apa yang ingin dia lakukan untuk kamu? Nah, aku juga penasaran ya. Makanya mungkin dia menyembunyikan sesuatu ataukah dia ingin memberikan surprise, kejutan buat kamu? Ya, memang dia lagi menutupi sesuatu hal di sini. Ataukah memang dia itu seperti apa ya? Intinya dia akan melakukan sesuatu buat kamu sih. Supaya awalnya sih memang dia kayak membohongi kamu karena ada yang dia simpan-simpan dari kamu, tapi itu tujuannya baik. Tapi pada saat nanti dia siap untuk mengatakan kepada kamu, ya dia akan mengatakan kepada kamu dan kamu akan bisa memahami dia, ya. Nah, makanya di sini dia mengatakan aku akan melakukan sesuatu untuk kamu. Biar mungkin kamu percaya, biar kamu mungkin yakin kepada dia, ya. Intinya dia masih cinta. Tapi apa yang disembunyikan dia ini adalah jalan yang terbaik buat dia, gitu loh. Ya, mungkin aja dia ada kekurangannya dia yang membuat dia takut nantinya kamu tidak bisa menerima dia, mungkin saja itu ya salah satunya. Oke. Nah, dia di sini juga I'm absolutely in love with you. Dia begitu sangat mencintai kamu cukup dalam. Ya, cukup dalam hati dia mencintai kamu. Dia tidak akan bisa lari dari kamu, dia tidak akan bisa pergi dari kamu ya. Tapi dia ini benar-benar seperti mungkin saja ya, dia kayak punya punya kejelekan atau punya kekurangan ya. Nah, itu yang ditakutkan. Mungkin dia kekurangannya itu kalau kalau tidur ngorok gitu ya. Terus dia kayak suka gegabah atau dia suka ngomel atau dia suka apa gitu ya. Kayak apa ya, latah gitu ya.
Nah, itu yang dia takutkan. Kalau atas sih bisa jadi ketahuan ya, atau bisa dikatakan dia menyembunyikan sesuatu itu adalah tentang mungkin dia pernah statusnya tuh single parents atau janda atau duda gitu ya. Dan itu yang ditakutkan karena mungkin kamu seorang yang single, kamu seseorang yang mungkin perawan atau perjaka ya. Jadi seakan-akan nanti entah itu kamu yang gak suka atau keluarga kamu. Nah, itu menjadi alasan padahal di sini dia begitu sangat mencintai kamu. Oke? Jadi makin di sini baru ceritanya kena ya. Di sini I can't even look at you right now. Aku tidak bisa untuk melihat kamu selalu ya. Arti kata padahal dia ingin bertemu dengan kamu selalu. Apakah di sini antara kamu dengan itu ada yang LDRan ya? Ada yang memang apa ya kayak berjauhan atau lagi berkonflik, tapi dia tetap masih mencintai kamu di sini. I'm absolutely in love with you. Dan dia akan melakukan apapun untuk kamu. Ya luar biasa ya. Oh, di sini juga dia I'm manifesting you. Dia memanifestkan kamu, makanya di sini dia begitu mencintai kamu. Makanya dia memanifestkan kamu walaupun berat rasa dia untuk memiliki kamu, tapi dia tetap akan berusaha, berjuang sekuat tenaga. Entah kenapa ya, apakah kamu sudah punya pasangan atau dia ada yang sudah punya pasangan ya, sehingga ya ada rasa cinta nih dia ke kamu. Apakah kita bisa bersatu? Itu yang diragukan dia gitu loh. Ada ketakutan dia. Oke, tapi dia mulai memanifestkan kamu. Dia mungkin udah pede nih, udah percaya diri ya. Dia sudah punya pekerjaan mungkin, dia sudah punya cukup uang gitu ya. Jadi dia akhirnya mencoba untuk ya mungkin melamar kamu atau bagaimana ya. Karena kamulah seseorang yang mungkin sudah dimanifestkan oleh dia. Oke, ini dia. Reach out, semuanya ini ya mungkin benar adanya ya. Arti kata apa yang diinginkan itu, apa yang dimanifestkannya itu, ya mungkin saja bisa terwujud di sini. Ya, bisa terrealisasi. I want to start a family with you. Aku ingin untuk memulai ya menjadi keluarga kamu gitu loh. Arti kata mungkin bisa saja dia ingin berkomitmen. Dia ingin menikah dengan kamu, dia ingin berkomitmen dengan kamu, tapi dia menyembunyikan sesuatu. Tapi suatu saat nanti dia akan siap untuk mengatakan segalanya. Apa yang disembunyikan dia, apa yang dia simpan-simpan selama ini, tapi dia masih mencintai kamu ya. Let me hold you. Ya, biarkanlah aku memiliki kamu. Dia menginginkan memiliki kamu ya. Sangat ingin memiliki kamu. Jadi seseorang ini kayak benar-benar jatuh cinta sama kamu, tapi mungkin saat ini dia tidak bisa bicara dengan kamu, dia tidak bisa berkata apa-apa saat ini ya. Yang dia bisa lakukan adalah ya mungkin menerima keadaan ya. Ya intinya saat semuanya sudah tercukupi atau mungkin sudah baik-baik saja, maka kamu akan bisa menerima apapun di sini. Oke? Nah, jadi aku akan lihat inisialnya lagi ya. Siapakah inisialnya? Apakah yang terbaca? Ya. Ya. Ada G, mantan yang pernah menyakiti. Jadi mungkin saja beberapa dari kamu akan terkoneksi dengan mantan yang pernah menyakiti. Yang menyakiti itu mungkin saja tidak berkhianat, tapi dia sudah on off, sudah ego, sudah manipulatif ya. Karena tidak semua yang menyakiti itu bentuk dalam hadirnya orang ketiga, enggak ya. Di sini ada inisial N yang pernah abaikan kamu. Nah ini juga pernah abaikan kamu. Oke. Ini ada M, orang yang dibenci. Ini juga bisa saja teman, bisa saja seseorang yang dekat dengan kamu atau mantan boleh ya. Ini ada D dan Y, ada tetangga kamu mungkin sudah menjadi target kamu ya. Semoga aja ya. Teman lama. Jadi ada teman lama yang benar-benar datang ke dalam hidup kamu ya, tapi dia masih ada menyembunyikan sesuatu dari kamu. Oke. Nah, kita akan coba lihat zodiaknya di sini. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Leo, ada Gemini, ada Pisces, oke. Ada Scorpio, satu lagi, Virgo. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya, yang kuat energinya. Oke, buat teman-temanku, jika ini tidak resonate, ambillah positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.